Kalau aku nih ya disuruh memilih, Bunda mau main film nggak kayak gini? Boleh, asal ada duitnya gede aja aku mau. Itu benar sih Bun. Skripnya kayak gimana serah deh. Ini masih di bibir lagi cium. Mana bagaimana rasanya manis? Manis di bibir, manis. Atau ngomong sweet talk. Ngomong sweet talk, manis. Satu episode tuh kayak one layer of onion gitu. Satu layer dibuka, terus baunya semakin kencang. Satu layer lagi dibuka, bikin nangis. Satu layer dibuka, lebih kencang lagi gitu. Misalnya ada calon mantu gue tiba-tiba pakai barang gue. Ada di kamar gitu. Udah pasti gue cut. Gue akan bilang mana gue ini orang nggak bener. Lo pilih Bunda atau pilih Tegi aja. Nah. Itu anak-anak gue kalau misalnya pernah kejadian cuma sekali ya, Pak. Salah satu anak gue gituin. Lo bayangin aja nih gue tanya netizen ya. Tiba-tiba lo punya calon menantu, tiba-tiba calon menantu lo masuk masuk kamar kita, pakai cincin kita, pakai underwear kita, udah ngomongin nih. Aduh. Ya, misalnya terobsesi sama reda-reda kita kan. Aduh itu serem juga sih kalau itu. Misalnya kan, ya pasti udah pasti nggak bener dong. Lo kan 39, masuk ke 40. Ada ketakutan nggak? Ada. Tapi kalau lo sendiri mencari pasangan, nyari bibit bebet nggak? Nggak terlalu. Jadi keluarganya gimana? Keluarga lo bule, keluarga gue Indonesia. Tapi suami lo manggil bapak ibu lo? Bapak ibu Kan? Bapak ibu. Manggil Mbak Sarah. Nggak nama kan? Nggak. Tadinya nama. Oke. Suamiku nggak mau nunjuk loh. Ini dia nggak mau. Dia maunya gitu sekarang. Oh ya? Lucu banget. Oh dia terpengaruh budaya Jawa yang begini nih? Iya, nggak jadi Panji kayak namanya sekarang. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Al TV. Hari ini aku ketemu dengan aktris dengan segudang prestasi. 2 kali meraih Piala Citra sebagai pemeran pendukung wanita terbaik dan pemeran utama wanita terbaik. Berbeda dengan sang kakak Sarah Wijayanto yang menjelajahi berbagai bidang di dunia entertainment dan perhoror-hororan, dia ini justru konsisten menjadikan acting sebagai dunia utamanya. Adinia Wirasti, selamat datang. Terima kasih. Katanya habis dari Australia, tur Tahun lalu betul, 5,5 hampir 6 bulan gitu kali ya Bun ya. Ngapain tuh turnya? Main teater. Seru banget. Ini teater Indonesia atau teater? Teater Australia, jadi Bell Shakespeare, it's based in Sydney. Terus untuk pertama kalinya aku mencoba teater, and it's actually speaking Shakespeare, so it's a classic text, which is amazing. Playnya Romeo and Juliet, jadi seru banget. Berarti main di tempat yang sama terus? Sebulan, pindah lagi? Iya, jadi Canberra 2 minggu, terus nanti di sekitaran Victoria misalnya ada beberapa tempat. Cuman biasanya tuh satu teater 1 sampai 2 kali perform, terus itu kita jalan lagi. Berapa kota berarti di Australia? 26. 27. 27 kota? 27. Ntar lu, Australia kan kita cuma tahu Melbourne, Brisbane, Adelaide, terus banyak, ada Perth, Sydney, ada Wagga, Perth, yang kecil-kecil gitu. Canberra. Baru 6 tuh. Di Tasmania ada 3 tempat, terus Victoria 3 tempat, Bendigo, Ballarat. We didn't play in Melbourne, Bendigo, Ballarat, satu lagi Monash, Clayton. Nggak ngerti banget semua kota-kotanya. Itu taunya cuma Sydney, Melbourne, Canberra, Perth, mana lagi itu Darwin. Sampai ke Darwin? Nggak ke Darwin tapi kali ini. Nggak tahu kenapa, biasanya ke Darwin tapi kali ini nggak. Kali ini kami hanya ke Cairns. Oke. Kenapa dari acting film tiba-tiba memilih ke teater itu? Karena belum pernah. Itu daftar sendiri atau disuruh orang? Kebenaran di offer sama artistic directornya. He was like, hey, we're doing a tour of Romeo and Juliet. I really want to work with you. Like, great, I want to work with you too. Dan akhirnya aku bilang iya juga karena I have to say emang safe space karena sama suamiku sih. Dan kami menjadi suami istri. Jadi jadi lu berdua sama laki lu untuk acting itu. Wow. Jadi Lord and Lady Capulet, jadi orang tuanya Juliet gitu. Seru. Jadi itu akhirnya aku pikir ya udah deh coba. Sebenarnya pernah sih aku teater, tapi waktu itu kalau di Indonesia kan teater kita cuma 3 hari 5 hari gitu ya. Ini benar-benar kayak oke, 70 show gitu. Jadi yang oke, let's do this. Aku merayakan 25 tahun aku berkarya, aku ke
Australia main Berarti seru teater. dong 3 tahun nikah, terus harus main bareng sama suami di Yes, teater itu. betul. Jadi kayak kita keliling tour kayak honeymoon di luar kota tapi di luar negeri. Iya, dibayar. Tapi dibayar. Gemes-gemes, serem-serem, gitu. Seneng-seneng, gemes-gemes, serem, gitu rasanya ya. ternyata. Gemesnya kenapa? Aku soalnya juga pernah misalnya harus kerja bareng sama suami dulu kan. Gemesnya positif dan negatif. Itu dia makanya aku tanya. Gemesnya Kalau positifnya kan ya kalau kangen bisa tiap hari ketemu ya of kan. course. Nggak enaknya ya kadang-kadang bosen ya kan. Sebenarnya bukan bosen sih, kadang-kadang lebih kayak oke, kami harus bisa memastikan ini bukan domestik, ini profesional gitu. Jadi kalau lagi on stage, yes, we are playing husband and wife, tapi tetap batasannya selalu ada gitu, nggak melulu. Ya udah dia suami gue istrinya, nggak gitu. Terus kan nggak enak ya kalau kita sebagai pasangan, sebagai profesional sama company-nya tuh dilihat sebagai pasangan terus, bukan sebagai individual. Sementara I'm an actor way before I met him, he's an actor way before he met me. Jadi kami berdua memang individual actors gitu yang harus dilihat separate gitu. Dan ketika itu batasannya termix tuh nggak enak banget rasanya gitu. Maksudnya nggak enak banget kenapa tuh? Jadi Apa yang membuat maksudnya batasannya? jadinya kayak misalnya dikasih ini yang kecil-kecil aja gitu ya, dikasih kan biasanya kalau kita keluar masuk teater harus ada passes satu-satu gitu kan, karena mentang-mentang couple jadi ya udah Cuma nih lu satu berdua pinjam-pinjaman berarti dong. Iya jadi kayak Ribet dong. sense of independence jadi nggak ada gitu. Sementara kan theater in Australia, especially Shakespeare play, it's all about independence gitu. Jadi kami datang sendiri, make up sendiri, pakai baju sendiri. We don't even have cure. Biasanya kan kalau di teater sini ada cure di samping panggung yang oke, masuk sekarang gitu. Ini enggak, ya tahu-tahuan, tahu diri aja. Jadi ada speaker di belakang. Kalau kira-kira udah mungkin 3 menit sebelum waktunya kami masuk ke stage ya udah harus standby di wing dengan sendirinya gitu. Apal dong kan 20 berapa kota itu kan harusnya apal ya. Lama-lama perannya orang lain kita juga apal ya kan. Saking udah tiap hari gitu kan. lumayan. Jadi terakhir kami menutup di Sydney Opera House for 3 weeks gitu. Cuman ya itu tadi kadang-kadang ya udah lo gue gitu. Biasanya aku self care-nya tuh sendirian gitu. Kayak entah pijet kek, entah olahraga di mana kek, atau entah jalan sendiri gitu. Jadi dia juga gitu. Jadi memang harus ada waktu untuk sendiri-sendiri. Karena kerjanya udah bareng, rumah tangga bareng ya kan. Dan akomodasinya kan karena suami istri jadi satu. Jadi ya itu tadi kalau udah mulai agak walking on eggshells terus gitu, bangun-bangun tuh kayak I think I need my space gitu. I think you need your space. Jadi bukan pisah sih kayak butuh me time-nya sendiri kan. Sendiri gitu. Bisa-bisa kalau tiap hari ketemu dan benar-benar gak kemana-mana, bisa-bisa masalah kita kentut bau bisa jadi berantem ya kan. Misalnya gitu kan. Hal yang nggak penting-penting jadi sensitif gitu kan. Masalah naro anduk sembarangan aja bisa bikin kesel gitu. Jadi challenge-nya lumayan sih. Di tahun kedua kami menikah tuh berarti kan tahun kedua kami menikah tahun kedua. Soalnya kan waktu kejadian COVID kan banyak sekali pasangan-pasangan gara-gara di lockdown bareng banyak yang cerai. Gara-gara ketemu tiap hari kan. Kalau kami puji syukur kebalikannya, karena lockdown terpisah akhirnya memutuskan untuk menikah. Oh wow. Gitu. Ternyata dia melamar. I said yes. Oke. Kenapa pilih jalur berbeda sama kakak? Ini Sarah kan ini kan kakak berarti ya? Jalur horor kalau dia. Ini jalur horor nih. Kalau aku jalurnya drama, genre-nya beda. Nggak tahu ya, kayaknya pada dasarnya aku penakut, Bun. Tapi bukannya satu keluarga agak-agak mistis gitu kan? Iya, emang kejawen banget sih. Tapi dirimu bisa? Misal ngeliat kayak hantu, kayak kalau di family kakek kayak gitu kan? Dari pihak kakek, tapi perempuan-perempuannya tuh memang semuanya sensitif gitu. Tapi kalau diaktifin, kalau dipertajam sebenarnya mau, bisa, tapi aku nggak mau. Aku agak kayaknya nggak usah ya. Kita syuting kan film tuh kadang-kadang nanti di hutan mana, di lokasi dulunya bekas apa gitu. Aduh, aku nggak bisa konsentrasi kalau lagi main, mendingan nggak usah lah.
udah deh Mbak aja deh, ternyata rezekinya memang itu di Mbak Sarah, aku ya di film aja. Tapi udah nggak bisa ngeliat yang aneh-aneh kan? Iya, kadang-kadang kelihatan dikit, cuman aku gitu berdoa udah. Kayak gimana misalnya? Kayak misalnya malam-malam tiba-tiba mati lampu tuh kadang-kadang suka tiba-tiba rame gitu. Tapi udah. Oh, denger suara berarti? Macam-macam, ada yang visual, ada yang Gue suara. penasaran di Australia apa yang lo denger? Sama nggak kira-kira? Kalau di Australia di teater-teater lumayan sih agak creepy. Maksudnya kalau Australia itu teater-teaternya kan bagaimanapun juga residu energinya kan banyak. Baik itu dari kru maupun dari aktor yang memainkan si karakter yang mengalami yang kebanyakan tragedi kan kalau di teater-teater itu. Maksudnya Gak ngerti gue. Maksudnya kan teater-teater play itu kan biasanya menceritakan soal tragedi gitu. Oh iya, kayak Romeo and Juliet, ya. Ya gimana juga di situ ada 3 kematian yang cukup jelas gitu, yang penonton tuh duduk menyaksikan 3 kematian tersebut, dan itu residu energinya tuh selalu ada. Numpuk, belum lagi ada beberapa teater yang sangat terkenal, oh ini ada hantunya gitu. Oh gitu? Ada hantu teaternya gitu. Ada satu di where was it? I think it was Tasmania. It's salah satu teater tertua, umurnya 190 tahun kalau nggak salah, hampir 200 tahun. Dulu terbakar. Kalau di teater itu, jadi kan kita stage nih, terus ini auditorium. Nah biasanya itu ada curtains down. Nah curtains yang anti api itu ada biasanya Bun di atas. Begitu terjadi kebakaran, si curtains itu turun. Kordennya penutup teater itu turun. Tapi yang anti api. Terus? Nah kejadiannya di teater itu pas terjadi, pokoknya udah kebakaran, begitu orangnya mau nyopot sesuatu apalah yang membuat si curtain itu turun tuh nggak bisa, kayak nyangkut gitu. Ya mau nggak mau mereka evacuate, ya udahlah nggak bisa diselamatkan. Tapi ternyata turun. Terus? Ternyata terselamatkan, stage-nya masih aman gitu. Orangnya nggak apa-apa. Dan ternyata mereka kayak, oh mungkin ini si hantu itu kali yang nurunin si curtain itu, karena pas orang nyoba nggak bisa gitu. Ada cerita-cerita gitu juga, sama aja. Sama ya? Sama aja. Ntar ceritanya, oh ini di sebelah sana, kalau kita dari panggung, kalau kita lihat ke kanan atas tuh itu ada bekas pintu, itu tuh ada badan-badan orang gitu, ada mayat-mayat gitu-gitu. Sama aja sih Bun. Ya? Kirain beda-beda gimana kan. Kalau kita kan kuntilanak, atau misalnya kita kan kayak pocong, kan beda kan bentukannya. Iya, bentuknya aja lain, tapi si rasanya sebenarnya sama aja. Iya. Oke, tapi sama kakak adik berarti tetap saling support dong. Artinya sebagai sibling nih, untuk mensupport satu sama lain dalam karier? Kami selalu ada buat satu sama lain aja sih sebenarnya. Apapun yang satu sama lain lakukan tuh, selama we just making sure that the other person is happy. When he or she is happy, then we support them. When you're unhappy with whatever, we will be there for you as well. Gitu aja. Tapi cuman memang kami jarang ketemu. Aku udah tinggal di mana, Mbak Sarah tinggal di mana. Tapi kan punya gitu grup keluarga dong. Punya grup. Biasanya grup kirim-kiriman keluarga. lagi. Ini nih di sini nih. Iya. Kalau aku sama Mbak biasanya waktu itu kami berdua lagi syuting di Jogja nih bareng. Aku ke lokasi dia gitu. Gitu, seru sih. Seru. Oke. Dirimu termasuk orang yang milih tawaran kerjaan nggak? Yes. Misalnya kayak cerita yang menarik, atau misalnya karakter yang menantang. Iya. Biasanya pertimbangannya apa tuh? Kayak misalnya nerima tawaran series atau film. Pertimbangannya biasanya kalau pada saat aku diceritain atau baca skenarionya, lalu aku nggak kepikiran tuh, biasanya aku bilang enggak pasti. Soalnya kan kayak nggak ada yang tergerak gitu Bun rasanya. Dan ketika nggak ada yang tergerak tuh memprosesnya agak sulit. Oke. Jadinya harus kayak nggak mood juga ya kan? Ya sebenarnya gampangnya bilangnya jadi nggak mood untuk ngapa-ngapain gitu. Jadi nggak mood untuk ngerjain pekerjaan kertasnya. Jadi nggak mood untuk observasi, lihat-lihat orang yang seperti kira-kira member-member sama karakter yang sedang aku mainkan. Itu kan PR ya. Maksudnya energinya cukup banyak gitu. Aku harus merhatiin orang. Oh dia tuh kalau jadi ibu gini. Oh kalau jadi pacar tuh gini. Oh kalau jadi istri tuh dia gini. Karena contoh-contoh yang paling akurat buat seni peran adalah orang-orang di sekitarku gitu. Jadi kadang-kadang aku suka nyontek
orang-orang sekitarku. Atau keluar gitu kemana itu lagi ada acara apa, so aku diam aja nanti ngeliatin oh ibu-ibu ini tuh gitu, oh sama suaminya dia gitu. Jadi agak kayak stalking gitu, serem sih. Cuman in a very respectful way. Iya. Kalau kita enggak, kalau kita berdua, gue sama laki gue gitu, ih lucu banget ya itu. Dia tuh tau nggak? Dia gandengan tangan ya, tau nggak? Kita bisa gandengan nggak kayak dia? Tapi aku sama suamiku gitu tuh. Kami kadang-kadang suka duduk di mana gitu, terutama kalau di luar negeri, lagi di Sydney atau waktu kemarin tour nih, makan yuk di sini terus nanti ada di restoran apa gitu. So what do you think the story of those two people? Dulu mereka mungkin ngarang-ngarang aja. Ngarang-ngarang iya. Dulu kayak mungkin mereka ketemunya di perpustakaan kali ya. Oh yang satu. Terus yang satu kayaknya mungkin udah punya anak gitu. Gitu-gitu lucu sih. Dan itu ternyata memperkaya imajinasiku sebagai aktor gitu. Gitu, dan ketika di pitching film, lalu di pitching sebuah project, baik itu film maupun series, lalu aku nggak ada kayak penasarannya sama ini sebenarnya perempuan ini dari mana sih asalnya, kenapa dia begini, apa yang mau dia capai, journey apa yang kira-kira aku bisa mengerti gitu. Itu juga kalau aku tidak bisa mengerti mereka, itu juga agak sulit. Ada sih beberapa Bun, terus terang aja, karena aku pernah meranin yang bukan manusia juga. Jadi apa ini? Jadi apa? Jadi hantu. Jadi maksudnya bukan jadi hantu sih, di kayak jin gitu. Dan itu kan mau nggak mau kemanusiaannya kan ilangin gitu. Nah itu agak beda cerita tuh. Tapi memang ada sosok manusianya dan itu aja yang dicari berarti. Bagian monsternya ya tinggal imajinasi runs wild aja gitu. Jadi apa, dari jin? Jadi kayak hantu di hutan gitu, setan di hutan. Digantungin gitu dong berarti lo nggak? Enggak, pakai prosthetic saja. Pakai prosthetic, wignya bawah gitu, tapi pegel sih. Make upnya mesti ini dong ya? Ini prostheticnya 4,5 jam. Satu kali make up. Wow. Itu lumayan tuh. Pegel sih. Lumayan pegel. Kalau aku harus disuruh misalnya memilih, kalau aku nih ya disuruh memilih, Bunda mau main film nggak kayak gini? Boleh, asal ada duitnya gede aja aku mau. Itu benar sih Bun. Skripnya kayak gimana serah deh. Soalnya kan sekarang udah bukan lagi yang mau cari-cari validasi pengen diakuin ya kan, udah kalau ada duitnya nggak kerja nggak ada ya udah gitu kan. Kenyamanan hidup. Oke. Baik, dirimu kan sudah memainkan banyak karakter, dari remaja, perempuan dewasa, istri, sampai ibu, bahkan tadi udah jadi ibu bapaknya Romeo Juliet, ibunya Romeo Juliet ya? Ibunya Juliet. Oh, Juliet, oh, kan? Yes, that's right. Ada tantangan baru lagi nggak sih? Misalnya jadi apa gitu yang men-challenge lu, jadi kayak, ini belum pernah gue mainin nih gini. Sebenarnya series yang sekarang lagi tayang di video, itu lumayan challenging sih, karena apa itu, series untuk judulnya Manis di Bibir. Untuk pertama kalinya ini masih di bibir lagi ciuman apa gimana? Rasanya manis di bibir, manis atau sweet talk, manis di bibir. Aku berperan sebagai Niken. Untuk pertama kalinya aku berperan sebagai calon mertua. Tiba-tiba udah punya anak yang gede, yang udah punya pacar, mau dinikahin gitu. Challenge terbesarnya adalah udahlah aku belum pernah jadi ibu, ya kan? Terus tiba-tiba sekarang udah punya anaknya udah gede, mau bawa pacar, mau dikawinin gitu sih, rasanya kayak apa ya gitu. Itu challenge-nya gede banget sih Bun, terus terang aja. Harus membayangkan sebagai ibu. Iya, dan harus ngarang ceritanya lebih jauh lagi kan. Biasanya tuh kemarin-kemarin aku kalau ngarang cerita jadi ibu tuh, karena kan begitu kita masuk ke dalam karakternya, nerima skenario, sebelum skenario itu mulai sampai akhir kan, sebelum dan sesudah karakter tokoh ini tetap hidup kan. Nah si backstory-nya itu aku harus karang. Jadi dia nih tumbuh besarnya seperti apa, kenapa upbringing-nya begitu, kenapa value-value yang dia terima tuh seperti sedemikian. Lu pelajarin itu semua? Iya, dikarang. Kalau nggak disediakan supaya numbuhin karakter dari ibu ini ya, supaya utuh kan si perempuan ini. Karena aku belum pernah ngerasain jadi ibu kan, apalagi kalau misalnya waktu itu juga perannya adalah perempuan yang melahirkan stillbirth, bayinya sudah meninggal. I don't know how gitu, cuman ya research. Di series ini tuh nggak, ini bukan ini dulu. Yang dulu. Kalau series ini ya itu anaknya udah gede, umur 23 tahun, mereka kerja sama-sama juga, bawa pacar, mau dikenalin karena
Dia pengen nikah sama Lu harusnya pacarnya. nanya gue lu, lebih pengalaman gue. Harusnya emang ternyata harusnya udah makanya aku temuin dari kapan tahu kayaknya observasi buat Niken bagus gitu. Niken adalah tokoh yang aku perankan. Challenge lainnya adalah udah selesai syuting nih Bun. Sekarang udah lagi tayang. Challenge lainnya adalah meyakinkan bahwa aku tuh tidak setua Niken. Emang yang diperanin? Yang diperanin Niken umur berapa? Niken tuh 44 mau 45. Dirimu? 39. Ya dikit lah. Ya lumayan lah Bun, Dikit ada lah. Kalau dia nikah umur 17 tahun, anaknya udah mau nikah emang sih. belum 40. Itu lebih challenge ke diri sendiri kayak no, I'm still 39, I'm fine. Oke, lo kan 39, Yes. masuk ke 40. Ada ketakutan nggak? Ada Apa ketakutannya? Misalnya, biologis. aman sih 40, kan gue udah 50 ya. Mestinya masih aman sih 40. Aman ya Bun? Aman. I mean, don't get me wrong, I'm excited to turn 40. So excited. Aku udah kayak, okay, I'm so excited. I think I'm in the best shape. Cuman memang ada beberapa tuh yang kayak, aduh kok udah mulai gitu. Iya, Yang lebih estetik sih ketakutannya. Kerutan ya, Ember. pasti mulai Kan kendor. persaingan ketat ini mulai ya, kendor ya, Bun, ya. ember. Ini mulai kendor ya. Gitu-gitu udah mulai. Anak-anaknya persaingannya anak-anaknya 20 tahun, 25 tahun. Ya kan gitu. Jadi kalau ke dokter kulit tuh udah bukan cuma muka tapi udah ke leher gitu. Udah mulai dilihat-lihat sininya, belakangnya. Jadi ketakutannya cuma itu sih. Bukan cuma itu ya, maksudnya sama juga kayak I think I'm gonna begin something at 40 yang aku juga I'm so excited to start again. Iya, ya kan itu katanya orang kan life begin at 40 kan. Yes, especially as an actor terus terang. Karena menurut aku Oke. sekarang tahun depan nih aku 26 tahun berkarya, 25 tahun berkarya. Tahun ini nih 25 tahun berkarya. Buat aku sebagai aktor aku belum terlalu matang sebetulnya. Masih banyak lah yang harus aku pelajarin. Dimana aku belum mengalami turning 40s gitu. Jadi mungkin nanti begitu aku turn 40 in a couple of months, tiba-tiba kayak ada newfound insights yang ternyata gini rasanya yang bisa aku tarik untuk seni peran gitu. Padahal sebenarnya nggak ada bedanya sih 39 sama 40. Ini kan cuma gara-gara kita mau meninggalkan kepala Numbers 3 aja ya. aja Aduh, bukan kepala 3 lagi nih kan gitu. Numbers aja kali ya gitu. Cuman aku ingat waktu dari 29 ke 30 tuh di seni peran, di skill di bank. Jadi aku tuh kayak punya bank of emotions and characters and mannerism di dalam psyche aku nih untuk jadi aktor gitu. Perempuan itu kalau di umur sekian tuh mannerismnya kayak apa ya? Caranya kita bereaksi terhadap sesuatu tuh kayak apa ya? Atau caranya kita merespon sesuatu kayak apa ya? Karena itu kan terus progres gitu. Dan sekarang nih setelah Manis di Bibir terus terang aja challenge-nya lumayan kayak jangan sampai aku nyampur itu reaksi atau responnya Niken tapi bukan reaksi atau responnya Asti gitu. Biasanya aktor suka begitu kan, suka gitu. kebawa sama apa yang diperankan sekarang. Nah, lu berarti sebagai Niken ini ibu-ibu gila apa ibu-ibu bener nih? Kan soalnya kan tadi kan harus nggak boleh kebawa antara yang diperanin sama kehidupan asli. Sehari-hari, iya. Karena aku nggak punya anak, jadi aku nggak punya ketakutan itu. Ya udah, santai aja kan berarti. Itu lebih santai. Niken ibu-ibu gila atau gimana ya? Ini kan karena aku nggak punya anak di Ini gila beneran loh ya, dalam arti dalam psikologis ya. Iya. Bukan gila, cewek gila bukan ya. Iya. Enggak juga sih. Tapi menurut aku nih kalau misalkan Bunda kan udah mau punya mantu lagi ya. Udah punya mantu 2 gue. Udah punya mantu 2. Ember. 50 lagi umur gue. Ya Kepala 5. Kepala 5. Si Niken ini dia didatangi oleh seorang perempuan yang tiba-tiba mengkepokan segala macem dan sangat berani gitu sama Niken. Salah satu contohnya tiba-tiba si karakter Alma ini masuk dalam kamarnya Niken. Alma ini siapa ini? Alma ini si pacarnya anaknya Niken. Oh, jadi adalah calon mantu lo. Calon mantu Niken ya kan. Dia tiba-tiba dipergokin ada di kamarnya Niken nyoba-nyobain kalung. Sebagai ibu instingnya Niken akhirnya ya udah pokoknya gue harus cek aja semuanya.
backgroundnya bibit-bibit bobotnya. Dia bilang dia sekolah di luar negeri, ternyata si sekolah itu gue kenal sama deannya atau dekannya gitu. Jadi dicek lah ke sana, bener nggak sih ada student ini, ternyata ketahuan bohong gitu. Si menantu Nolo ini. Iya, ternyata nggak sekolah, ternyata bukan student itu, bukan tidak sekolah di Malaysia itu ternyata. Nggak tahu, menurut saya akhirnya dia jadi parno sendiri, terus ya jadi nggak, bukannya tidak merestui tapi agak sangat berhati-hati gitu. Jadi I don't think that she is crazy. Menurut Bunda gimana? Wajar dong kalau Wajar. perempuan. Kalau gue sih misalnya ada calon mantu gue tiba-tiba pakai barang gue Ada di kamar gitu. Udah pasti gue cut. Langsung. Gue akan bilang mana gue ini orang nggak bener. Lo pilih Bunda atau pilih pergi aja. Nah. Untuk anak-anak gue kalau misalnya pernah kejadian cuma sekali ya, salah satu anak gue gituin. Beritanya nggak enak nih cewek gitu. Nggak usah. Dia nurut. Oh, Niko nih ada yang salah berarti kayaknya sama Niko ya. Niko tuh anak lo. Niko tuh anak lo. Buat dia kayak, mami apa sih? Mami nggak boleh tahu gitu. Dibilangnya negative thinking terus. Dia enggak dong. Dia kan udah nyobain baju-baju kita. Lo bayangin aja nih, gue tanya netizen ya. Tiba-tiba lo punya calon menantu. Tiba-tiba calon menantu lo masuk kamar kita, pakai cincin kita, pakai underwear kita, udah ngomongin nih. Ya kan, misalnya terobsesi sama reda-reda kita kan. Aduh itu serem juga sih kalau itu. Misalnya kan, ya pasti pasti nggak bener dong. Ya, tuh berarti memang nggak gila sih menurut aku juga. Tapi kita nggak pernah tahu. Kalau namanya film ya, atau series, kita bilang series ya. Kadang-kadang series itu kan suka menampakkan dua sisi manusia. Betul. Ada sisi baiknya, tapi ternyata dia buruk. Betul. Orang yang pikir baik ternyata buruk. Orang yang dipikir buruk ternyata baik, gitu kan. This is exactly. Apakah series ini seperti itu? Yes. Satu episode tuh kayak one layer of onion gitu. Satu layer dibuka, terus baunya semakin kencang. Satu layer lagi dibuka, bikin nangis. Satu layer dibuka, lebih kencang lagi gitu. Jadi mungkin hampir setiap episode ada sesuatu yang kita kenal atau kita surprise lagi soal karakter-karakternya. Baik itu baik ataupun buruk. Jadi memang menarik sekali untuk journey-nya diikuti, itu emang menarik banget. Oke. Berarti kalau Niken adalah, berarti Niken ini bisa dibilang ada baiknya dan ada buruknya berarti? Iya sih, banget. Oke. Dan di episode 3 atau 4 ya. Di episode 4 mulai terkuak sih siapa yang apa. Tapi nanti di 78 ada lagi siapa. Setiap episode selalu ada kejutan-kejutan menarik. Ada ternyata aja. Wah, bukan ini, ternyata ini. Ternyata itu, ternyata ini gitu kan ya. Kalau kata orang Jawa, weting tersto jalaran soko kulino gitu loh. Kirain weting tersto jalaran soko gaono liyane. Nah, iya, tenan. Sama juga. Gitu-gitu ya. Oke. Berarti memang oke. Kalau dibilang Niken ini adalah ada baik dan buruknya, termasuk mertua toksik nggak? Menurut aku enggak. Enggak ya? Menurut aku enggak. Atau mertua idaman? Untuk perempuan-perempuan kayak aku pribadi, Niken mertua idaman sih. Karena Niken ini adalah perempuan yang sebetulnya dia menikahi laki-laki yang sangat established gitu di dunianya manis di bibir ini. Kalau di film-film atau seri-seri atau short movie lah ya, itu CEO. Lagi happening tuh CEO menikah sama CEO gitu kan. Iya, ini dua-duanya tuh memang memegang kekuasaan atau pangkat tertinggi di perusahaan tersebut. Jadi Nikennya sendiri juga wanita pekerja sebetulnya. Jadi bukan hanya perempuan yang ya udah gue kawin sama laki-laki kaya terus gue jadi kaya juga. Jadi dia tuh dari awal juga dia kerja. Jadi dia self made gitu dan akhirnya anaknya juga diajarin seperti itu. Kamu kerja aja di perusahaan ini sama mami sama papi, tapi kamu harus kerja gitu anaknya. Nggak diketekin gitulah gitu. Cuman ya ada sih sebetulnya dimanjainnya. Tapi ya nggak ya? Toksik nggak ya? Enggak kok. Enggak ya. Sebagai ibu dia agak. Kan tadi ada kalau biasa kita lihat di series ada yang jadi angel, kadang-kadang jadi evil ya kan. Ya sama itu juga sih. Nggak se-evil itu ternyata. Nggak se-evil itu kok.
Menurut aku ya. Oke. Menurut aku loh. Nonton aja deh. Nonton aja. Kayaknya tergantung siapa yang nonton. Tergantung siapa. Tapi terus terang aja, ketika aku membaca untuk pertama kalinya, biasanya tuh aku gitu, aku baca pasti pertama kalinya aku baca sebagai aktor yang akan memerankan. Terus nanti beberapa kali setelah aku udah baca sekian banyak kali gitu, ada beberapa kali yang aku bacanya sebagai penonton aja. Bukan orang yang mau memainkan ini. Aku sebagai penonton menempatkan aku sebagai Adinia aja, Asti nih seorang istrinya, suamiku sama anaknya, orang tuaku gitu. Aku menganggapnya, oh jadi gini yang dulu nyokap bokap gue tuh lakukan setiap nanya pacar-pacar anak-anaknya, ibu kamu tinggal di mana dulu, anaknya siapa, oh nenek kamu dulu di mana tinggalnya atau asalnya, bibit bebet bebotnya benar-benar ditanyakan gitu. Dulu aku sempet kayak, di apa sih, kayak nggak sopan tahu nanya kayak gitu. Tapi ternyata memang ada alasannya, terutama orang tua ya boomers gitu kali ya gitu. Jadi it's not fine but makes sense, I guess that's the words. Tapi kalau lo sendiri mencari pasangan nyari bibit bebet nggak? Nggak terlalu. Waiting Trisno jarang soko gano liane. Belibet. Ada di depannya ya wes. Ini gitu. Dan aku kan akhirnya suamiku bule kan, jadi ya nggak tahu deh. Cuman ya. Biasanya kalau orang-orang yang otaknya western minded itu nggak ngeliat itu sih. Nggak. Suka ya udah gitu kan. Karena Tapi budayanya berbeda sama orang kita kan. Beda, cuman memang lebih ke aku kenal sama keluarganya duluan gitu. Karena aku nikah waktu aku umur 30, aku udah 36 juga kan. Jadi memang kami cukup dewasa. Itu tadi waiting list jararan soko ganoliane. Terus 36 ya. Jadi memang. Tapi lu nikah bukan karena pengen keburu-buru kan? Atau bukan maksudnya gini, aduh udah umur 36 nih gue harus nikah nih. Enggak kan? Enggak. Kebenaran aja kayak, oh iya juga ya. Mungkin ya karena gue udah umur segini, jadi semua pertanyaan-pertanyaan dan conversation yang sulit itu sudah dilalui. Gitu. Jadi semua conversation tentang nanti keluarganya gimana, keluarga lo bule, keluarga gue Indonesia, bukan hanya Indonesia, orang Jawa. Ada ini nggak, perbedaan nggak? Wah banget. Misalnya? Cara komunikasi, gaya hidup. Kalau kami lagi di Jakarta beda, kalau kami lagi di Melbourne beda. Jadi lu bisa menempatkan diri, kalau ini keluarga Indonesia begini, kalau keluarga bule begini, ya kan? Ya kami harus tahu menempatkan dirinya di mana gitu. Dan itu kebiasaan-kebiasaan kayak misalnya kita di handphone deh bun, aku mainan handphone ya kan kita kerja di sini 24/7 ya. Awal-awal kami pacaran tuh dia sulit banget menerima bahwa aku selalu gini, selalu sampai akhirnya dijelaskan bahwa ya emang begini gitu, dan ternyata dia sekarang di sini juga udah ngalamin industrinya ya juga bener juga emang 24/7 ya. Jadi ya akhirnya mengerti, tapi memang perlu proses dan setiap hari memang we just have to work it out gitu, how and wanna work out the marriage itself gitu, nggak bisa diamin gitu aja gitu. Apa yang jadi berbeda antara kebudayaan Australia sama kebudayaan Indonesia ini yang benar-benar ini totally different nih? Mungkin cara kita berkomunikasi sama orang tua. Bedanya kalau orang Indonesia apa, kalau orang Australia gimana? Kalau orang Indonesia kan kita punya unggah-ungguh sama orang tua, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, lebih baik gini, lebih baik gitu. Kalau sana tuh bebas gitu, panggil nama doang ya, nggak pakai mama, nggak pakai. Aku sih nggak bisa manggil nama doang bun. Iya. Kita lebih biasanya kan nggak bisa loh. Ya, kalau di sana kan, Dini, iya ya kan? Kayak Asti, gitu iya, kan? Nggak bisa tuh, aku nggak bisa banget. Terus kadang-kadang dia di sini juga masih keceplosan manggil ibu bapakku nama gitu, kayak hey you gotta call them ibu and bapak. Terus akhirnya dia oh ya ibu dan bapak gitu. Tapi suami lo manggil bapak ibu lo? Bapak ibu kan? Bapak ibu. Manggil Mbak Sarah. Nggak nama kan? Nggak, tadinya nama. Oke. Itu dia, makanya kan kebiasaan orang bule kan selalu cuman hey Adini gitu kan, atau misalnya hey Robert itu kan, misalnya siapa gitu. Tadinya nama tuh akhirnya tenang gitu. Satu misalnya
megang kepala gitu kan, kita nggak boleh banget tuh megang kepala ya. Nggak sopan. Sebenarnya di sana juga gitu sih, tapi mereka lebih bebas aja gitu sebetulnya. Dan ketika melihat suamiku sama mama mertuaku tuh mereka lebih kayak temenan gitu hubungannya. Which sebenarnya sekarang ada sih beberapa dynamicnya parent sama anak di Indonesia tuh juga lebih kayak temenan kan. Sekarang kayak udah berubah ke situ deh. Udah kayak gitu ya. Udah kayak misalnya gue gitu ke anak gue sama ke menantu gue udah kayak temen aja. Iya, ya udah mulai terekspos kali ya Bun ya. Udah, aku malah bingung kalau mereka terlalu yang menganggap ibu gitu loh. Jadi kayak aku malah pengen kita tuh sama gitu loh. Jadi aku bisa nyemplung ke mereka, umurnya mereka main bareng. Mereka pun jangan segan-segan juga ke aku ya kan gitu loh. Tapi kan tetap kewoh Bun. Pada posisi misalnya harus mengambil keputusan ya mungkin gue adalah ibu, tapi pada saat ayo kita hangout bareng yuk, iya, itu udah aku udah nggak pengen ada antara ibu dan anak, bener-bener kayak ya udah kita hahi bareng, lucu bareng gitu loh. Iya, I see. Kayak nggak tahu ya, itu mungkin juga karena laki gue juga orangnya western minded, kali nggak ngerti ya. Iya bisa jadi, ya kan? Bisa jadi. Jadi nggak ada bener-bener kayak anak sama ibu tuh ya kayak orang bule gitu. Bisa komunikasi, bisa curhat. Nggak ada gitu segan-segannya ya kan, nyantai gitu kan, kayak temen udah. Mau ngomong sejelek apapun diomongin ya kan. Ya itu awal-awal aku agak yang wow. Oh gitu. Oke, kok dia bisa sih ngomong gitu sama ibunya? Gitu aku agak yang Terus pada saat aku nanya, akhirnya kok kamu bisa sih ngomong? Ya memang gitu, dari dulu juga gitu. Berusaha untuk begitu. Ada sih miskomunikasinya juga pasti ya, namanya juga manusia ya. Kan dua budaya berbeda ya. Iya ada, cuman ya we work things out gitu. Oke. Lo Jawa kan? Jawa bener. Jayanto. Wirasti, Jayanto, Saraswati, Wisnu, wah udah. Apa Solo kan? Mana? Solo, Jogja. Ada buka tejanya sedikit. Kartosuro. Semuanya kan harus gini. Nggih. Suamiku nggak mau nunjuk loh. Ini dia nggak mau, dia maunya gitu sekarang. Oh iya. Lucu banget. Oh dia terpengaruh budaya Jawa yang begini nih. Iya, jadi Panji kayak namanya sekarang. Kita dipanjul. terus. Iya seru gitu, jadi dia Kenapa lucu dia sih. tiba-tiba bisa jadi begini? Karena waktu itu aku bilang jangan tunjuk. Waktu itu aku lagi di mana gitu sama dia gitu. Terus dia kayak nunjuk gitu, jangan tunjuk, nggak sopan gitu. Terus kalau menerima apa-apa pakai tangan kiri, maaf. Oh gitu. Sorry gitu. Jadi kadang-kadang dia kalau di Melbourne terus kayak why are you saying sorry? It's fine gitu kayak tapi dia udah Jangan-jangan dia sama orang-orang Australia dia gini. Permisi. udah mulai ada gitu. begini ya. Ih jangan Udah, salah. ya? Kalau misalkan kami lagi di restoran mana gitu terus dia harus squeeze in, dia udah mulai gitu. Gue soalnya kalau di luar negeri juga masih ke bawah gitu, soalnya orang bule-bule juga kenapa ya? Kenapa gitu. sih gitu, terus nggak mau lewat di depannya gitu kan, itu agak nggak sopan ya gitu. Jadi udah ya unggah-ungguhnya tetap ada lah. Oh jadi laki lo terpengaruh di situ. Budaya Jawanya budaya ikut Jawanya ya. cukup kental soalnya. Seru sih ya. Seru, gemes. Oke. Ada nggak di manisnya di bibir ini adegan yang sangat menguras emosi, yang benar-benar acting kamu tuh harus sampai energi lo habis gara-gara harus nge-acting yang bagian ini? Sebenarnya series ini tuh dibilang cepat banget, syutingnya cepat. Jadi kami itu syuting 34 hari untuk 8 episode. Yang biasanya mungkin series drama gini di idealnya gitu 60 hari, atau kalau mau generous mungkin harusnya 70 atau 80 sebetulnya. Jadi kami memang harus tek gitu. Jadi nggak sempet Bun. Nggak sempet merasakan ini berat atau enggak gitu. Jadi semuanya ya udah sikat aja gitu. Tiba-tiba pulang ke rumah capek juga ya, ternyata residunya dari tadi nangis terus gitu misalnya. Ada nangis? Banyak, cukup banyak. Itu yang bikin lo terkuras energinya berarti, nangis itu? Lebih ke capek aja sih pulang-pulang ke rumah. Oh ternyata residunya banyak nih ya, sampai rumah. Residu emosinya aja ya. Itu habis itu lo pulang ngebersihin energi lagi nggak? Mandi air garam. Pasti mandi air garam, mandi. Aku pulang ke rumah tuh selalu mandi. Literally harus dilepas. Pakai mawar. Tujuh rupa, jangan pakai buka kantil. Jangan sedih, segala kenanga, segala kantil. Yang penting mandi aja pokoknya. Literally mandi, semuanya harus bersih baru masuk tempat tidur. Semalam apapun pulangnya aku pasti mandi. Itu salah satu ritual. Keramas?
Enggak juga. Cuman ciprat-ciprat di atas ini aja kayak syarat gitu. Soalnya kan kita kan belumnya males ya. Kita panjang say. Rambutnya selantai kan. Bener. Kasihan anak makeup tiap hari harus ngeblau. Yes, mandi itu keharusan. Karena suamiku soalnya kebenaran dia juga belajar how to di roll safely gitu. Jadi kan kalau kita we are rolling masuk ke dalam karakternya, setiap hari juga bisa keluar dari karakternya, meninggalkan itu di luar, lalu kita pulang ya nggak ada energi yang tersisa. Nggak ada. Sebenarnya kalau energi yang tersisa udah pasti ada gitu, kayak kalau kita habis nangis tuh kan pasti ada kayak rasanya masih ada ya gitu, tinggal dilepas gitu kan. Nah itu biasanya mandi tuh sangat membantu. Tapi suamiku dengan secara sadar tuh dia selalu bilang shake it off gitu. Jadi you have to di-roll, pulang Shake it ke off, rumah. shake it off. Iya, jadi benar-benar shake it off. Oh, jadi aku begini-begini berarti ya? Bergerak. Sambil ngomong nggak, aku lepaskan energi hari ini. Iya, kadang-kadang bisa diomongin, dikeluarin tuh, kalau kita keluarin lebih ngebantu. Udah ya, ini bukan. Itu kalau dia ya? Kalau dia, aku juga gitu. Biasanya kalau misalnya aku udah agak terlalu masuk ke dalam peran emosinya, emosi si peran tersebut, yang sangat membantu itu adalah melihat sekitar. Jadi misalnya, sofa ini warnanya krem. Terus ada 1-2 bantal yang bisa aku lihat. Ada tanaman di situ. Jadi yang cetok-cetok gitu tuh diomongin gitu tuh membantu banget untuk membuat badan kita sadar bahwa hey, this is your reality. Realitinya tuh sekarang ini, bukan yang tadi dimainkan gitu. Jadi itunya membantu banget sih. Agak ribet ya orang-orang yang ini aktris ya atau aktor ya. Lumayan. Harus ngebersihin sama sih nyanyi juga, kalau nyanyiin lagu-lagu yang gak enak juga sama sih ya. Iya pasti kan masuk, apalagi musik loh. Musik menurut aku malah lebih sama peran-peran juga kan, peran harus masukin rasanya kan. Iya sih. Bedanya kalau kita dinyanyikan, kalau ini kan diomongin. Tapi waktu aku main teater ya Bun, begitu musiknya masuk, luar gitu loh. Kalau adegan makanya gitu, kan. Jadi kalau Nah itu ngebersihinnya gimana? Kalau tiba-tiba lo ngeliat anak lo tadi siapa Juliet ya, metong gitu kan? ya kan emang ada adegannya kan. Lo nangis kan? Dan lo harus bayangin bahwa anak lo bener-bener metong gitu kan? Dan itu ada musiknya pula. Dan lo harus ngebersihinnya kan? Jangan sampai kejadian nyata juga begitu kan gitu loh. Kalau teater ternyata lebih menariknya adalah bukan lebih gampang sih, lebih simple karena setiap malam kita mulai dan berakhir. Kita mulai menceritakan dan kita berakhir menceritakan. Kalau series atau film, kita mulai di awal syuting, kita berakhir mungkin di post nanti habis dubbing. Baru bisa dilepas. Promo sebenarnya udah nggak perlu. Tapi begitu udah launching tuh biasanya udah mau promo itu udah bukan milik aku lagi gitu. Jadi udah dilepas, benar-benar lepas. Dan ketika itu lama, nah itu lumayan tuh agak korosi. Nah itu yang susah dikikis. Bersihin. Jadi daily memang harus dikikis, yang udah nggak perlu udah lepas, yang shake it off. Oke. Apa yang bikin beda video original seriesnya Manis di Bibir dengan series-series film lain nih? Yang bikin orang harus menonton. Sementara kan banyak ya yang ini banyak di mana-mana yang short movie yang lain-lain juga kira-kira menarik juga ceritanya nih. Pilihannya banyak ya sebenarnya sekarang. Yang menurut aku menarik adalah perempuan-perempuan di series ini tuh dieksplor. Kalau kita lihat kan perempuan Indonesia tuh punya kecenderungan untuk dilihat jadi 2 dimensi kan Bun. Kalau nggak jadi anak berbahan ganda dong. Gak dong. 2 dimensi. 2 dimensi tuh artinya perempuan itu kalau nggak anaknya siapa ya istrinya siapa. Di Indonesia. Di Indonesia. Emang iya? Iya loh. Masa sih? Sering sekali gitu di 2 dimensikan gitu. Padahal kan perempuan jauh lebih banyak dari itu layernya. Kita seorang teman, kita seorang anak, iya udah pasti. Kita pernah jadi pacar, kita pernah jadi mantan pasti, kita pernah kehilangan salah satu orang tua pada umur yang sangat muda gitu, mungkin, atau kita kehilangan temen, kan bisa aja dong. Atau kehilangan pekerjaan yang sangat dia sayang, dia mungkin seorang employee atau employer atau CEO atau whatever. Peran perempuan Indonesia tuh sebenarnya banyak banget, nggak cuma jadi anak perempuan atau istrinya siapa gitu.
Dan di Kok series gue gak pernah memandang perempuan begitu ya? masa sih? Enggak, Aku gua nggak berasa pernah- banget. Kalau soalnya. gue nggak pernah memandang orang perempuan ya, ini anaknya siapa atau ini istrinya siapa, enggak. Karena gue melihat orang sekarang dari hati. Kalau emang orang itu baik, menurut gue ya, gue akan senang bergaul sama dia. Kayaknya tanpa embel-embel macam-macam ya. Kayaknya kalau banyak manusia seperti Bunda, dunia ini akan lebih baik sih. Makanya karena gue nggak melihat begitu, banyak kecolongan say. Karena gue melihat orang kayak ya udah, yang menurut kacamata gue baik aja semuanya kan gitu. Positive thinking. Positive thinking gitu loh. Tapi gue tidak pernah melihat orang dari ini anaknya siapa, ini istrinya siapa. Karena buat gue menilai orang dari hatinya sih. Ya itu yang menurut aku banyak sekali miss opportunity dari cerita-cerita yang diceritakan di Indonesia. Walaupun menariknya sebenarnya dari aku bisa tahunya dari ini ya, dari zamannya film Indonesia naik lagi mungkin dari Petualangan Sherina gitu. Petualangan Sherina perempuan, ada Perengat Cinta perempuan, 30 Hari Mencari Cinta perempuan, Eliana perempuan, apalagi waktu itu Jelangkung kalau nggak salah juga perempuan, peran utamanya ya. Jadi memang kita banyak mengikuti peran-peran perempuan. Series Manis di Bibir ini banyak sekali peran-peran perempuan yang layernya tuh sekompleks itu. Jadi episode pertama, episode kedua mungkin kita lihat dia sebagai kok dia gila banget sih. Ternyata episode keempat ada alasannya kenapa dia melakukan itu, Deng. Ada alasannya kenapa si karakter lain nih ternyata dia membela diri atau merespon kejadian ini seperti itu gitu. Jadi dan apa ya, memang kayak bawang gitu, semakin dikupas semakin kenceng gitu aromanya. Berarti mungkin series ini nggak ketebak dong ya alurnya? Nebak nggak ya? Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak ya? Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak. Kayaknya banyak bikin bingung. Iya, karena kan tadi yang aku bilang dari awal, banyak menampilkan antara sisi baik dan sisi buruk ya. Ternyata sisi baik dan buruk ternyata ada semua di masing-masing kita kehidupan manusia kan. Ada abu-abunya lagi. Nah itu dia makanya kan, jadi nggak ketebak pasti kan? Kayaknya enggak ketebak. Karena sekarang ini kami lagi menayangkan episode 6 dan Express 7 udah bisa minggu depan sudah bisa udah bisa Nonton lah dibeli. ya. Pas tayang ini harusnya Express 7 udah bisa dibeli. Pas tayang podcast Pas ini. tayang podcast ini oke. mestinya episode 7 bisa dibeli tuh. Ya, berarti pas tayang podcast ini Express 7 bisa dibeli. Express kayak ada kereta api ya. Iya. Maunya cepet-cepet gitu. Kalau aku dulu nonton series soalnya per minggu kan. Iya. Bayar berapa kalau misalnya mau cepet-cepet Express tuh di video? Berapa? 9.000 rupiah. Murah loh. Nggak mahal-mahal amat per episode kan. Seru. Seru. Oke. Kapan udah tayang lah ya? Udah, sedang tayang. Lu promo dong, Manis di Bibir gimana nih? Sedang tayang. Jadi Manis di Bibir akan tayang setiap hari Kamis, dan setiap hari Kamis pula akan tayang Expressnya yang adalah episode selanjutnya, so you can actually binge watch it now from 1 to 7 dari 8 episode. Wow. Oke, thank you banget Adin udah mampir ke sini. Terima kasih Bunda for having me. Seru sharing-sharing antara beda budaya suami dan istri ya. Mudah-mudahan yang baik diambil, yang buruk dibuang. Betul. Satu lagi sebetulnya series ini tuh memang banyak di mana-mana sebenarnya Bun. Tapi Pajak clipper. Gue benci banget ya sekarang ada era-era clipper nih ya. Iya. Clipper tuh dibayar sama orang lain, lu potong-potong konten-konten orang. Lu pembajakan tau gak sih lu tuh? Tukang bajak. jadi kalau mau nonton series Manis di Bibir ini hanya di video. Hanya di video. Memang banyak di mana-mana tapi sebenarnya lebih satisfying kalau di video. Dan bisa binge watch 1 sampai 7 itu udah pasti hanya di video sih. Ini kita harus menaikkan awareness bahwa Gue paling benci tau gak sih, udah bikin keren-keren atau dipotong-potong sama clipper kurang ajar itu. Saya clipper. Lo boleh cari kerjaan tapi lo kreatif dong. Otak lo dipakai, jangan dengkul lo, setan gitu kan. Habis gue kesel tau gak sih kalau kadang-kadang clipper ya kalau dia mau potong-potong yang dikit-dikit sih nggak apa-apa. Kok the whole
the whole acara kayak film si series Manis si Bibir di satu episode Banyak sih, sayang potong-potong banget. 20 menit kan dibelin. Bikinnya susah loh. Kemarin dapat duit tuh dari bos-bosnya tuh kan, para clipper-clipper Oh, itu itu. namanya clipper ya? Clipper. Mereka potong-potong ditugasin suruh potong-potong video. Mereka dapat dari viewsnya berapa, mereka dapat duit. Makin banyak yang nge-view, makin banyak duitnya gitu. Tapi bukan itu agensi-agensi gitulah. Right. Tapi kadang-kadang mereka jadi motongin hal-hal yang enggak nih. Gue sekalian komplain nih gue nih. Itu berarti Anda belajar menjadi tukang bajak. Anda Jangan mencuri. ya. Jangan Kalau ya. Anda bilang bahwa Anda harus memberantas pembajakan, Anda tidak boleh korupsi, Anda juga korupsi konten. Iya kan? Berarti demand-nya juga harus stop tuh. Demand-nya yang menikmati juga jangan menikmati yang Nggak bisa itu pasti pas lagi scroll muncul nonton aja di situ kan kadang-kadang mereka scroll up gitu. susah. Era Indonesia dulu ada ditontonin bajakan juga dimakan dulu kan. Oh iya juga sih dulu ya. Mau ya susah Ya. sih. Jadi series ini hanya di video. Please. Please di video aja, oke? Oke, and buang yang baik, buang yang baik. Oke, buang yang buruk and simpan yang baik dan kita boleh terinspirasi oleh hal-hal yang baik-baik aja. And see you in the next content. Bye. Thank you Asti. Thank you Bunda.